tolok ukur moral dan etik. Itu satu. Kedua, proses nilai tambah pribadi yang harus dialami si bayi atau anak atau manusia itu terus adalah proses pengetahuan. Pengetahuan ialah seseorang menjadi biasa bahwa kalau melihat sesuatu dia ingin tahu mengapa, kenapa. Selalu dia ingin tahu. Bapak merasakan itu ada di diri Bapak sendiri. Iya, tidak perlu diajarkan ya. Itu tidak perlu diajarkan. Ini yang saya perlu mau tambahkan. Keinginan itu harus melekat pada seseorang. Saya tahu pada Anda juga melekat, pada saya juga, pada anak-anak di mana-mana melekat. Tetapi cara mendapatkan ilmunya itu kita harus memiliki suatu budaya bebas berpikir. Jadi nggak ditakut-takutin. Kalau kamu berpikir awas loh, hari Jumat jam sekian nggak boleh karena di situ banyak setannya atau apa, itu tidak bebas berpikir. Jadi tidak ada kendala-kendala, tidak ada dogma. Jadi dia bebas berpikir, tidak takut. Atau satu. Kedua, budayanya lagi bebas menilai. Kalau dia berpikir ada hasilnya, tidak berarti langsung dia tanya, Pak, bagaimana ini? Atau ibu guru, atau pak guru, atau bapak, atau kawannya ditanya. Itu tidak benar. Dia harus mendapat kebebasan menilai sendiri. Dan dari kesalahannya, dia tingkatkan kemampuannya. Jadi, dan ketiga, dia harus juga bebas dikritik. Kalau misalnya orang mengkritik saya, ya, habis-habisan, saya tidak marah. Saya justru berterima kasih. Karena saya berpendapat hebat juga ya orang ini memikirkan nasib saya. Tiap orang hanya 24 jam, kok dia mengeluarkan begitu banyak waktu untuk memikirkan nasib saya, bahwa kesimpulannya ada negatif 80%, so what? Saya dengar aja, kalau memang negatif saya terima, saya perbaiki. Tapi kalau tidak negatif, tetapi positif, saya berterima kasih, saya sesuaikan. Tapi kalau negatif, benar negatif, tidak benar, ya saya tidak marah sama dia. Itu pendapat dia, saya harus hargai. Demikian. Jadi orang yang dikritik itu tidak boleh marah. Nah, dan tapi juga kita jangan dimarahi kalau kita mengkritik. Kita mengkritik itu supaya diperbaiki keadaannya. Jadi kalau Anda atau seseorang memiliki suatu sifat yang selalu ingin tahu, tetapi caranya dia udah berbudaya melekat pada dirinya, sifat itu dengan sifat untuk ingin tahu itu didampingi dengan suatu budaya yang bebas berpikir, bebas menilai, bebas dikritik dan bebas mengkritik. Orang itu dalam kacamata saya on top dari pembudayaan yang sudah nyaman dan bermoral tinggi, saya rasa sudah lumayan dia. Nah, kalau orang itu yang sudah mengalami proses pembudayaan, proses pengetahuan, on top dia mendapatkan proses pendidikan yang begitu top sempurna, saya rasa ya orang itu saya rasa bermanfaat bagi Pak Habibie, masyarakat. saya rasa pendapat saya pribadi, mungkin Pak tidak semua ataupun di dalam keluarga Pak Habibie, bukan anak-anak Pak Habibie, tapi dalam kakak beradik Pak Habibie, apakah semuanya itu mempunyai sifat yang sama? Karena sifat ini mungkin tidak melekat pada setiap individu. Tidak. Hanya pada Pak Habibie ada kekhususan menurut saya. Ya mungkin terjadi secara kebetulan. Karena kami dari orang tua yang sama, ya karakternya berbeda-beda. Misalnya orang tua saya itu kewalahan dahulu. Waktu saya kecil, saya selalu hidup tersendiri, bukan sebagai individualis, tapi selalu ingin tahu. Dan ingin tahu itu saya baca banyak dan tidak mau bermain di luar. Dan sehingga ibu saya melihat saya sebagai anak yang sering sakit karena selalu menyendiri. Pernah curi uang buat beli buku? Oh tidak. Dari orang tua? Tidak, kalau karena anak itu kecil moral. karena anak kecil kan suka curi uang untuk beli layangan, curi uang untuk tidak. apa? Tapi karena itu dimasukkan kepada diri saya, itu tidak benar. Guru ngaji saya, orang tua beritahu itu yang sama pembudayaannya. Jadi saya perilaku biasa saja. Dan agamanya mengajarkan tidak boleh melaksanakan mungkin sesuatu. bukan mencuri terlalu kasar ya, tapi ada uang, kemudian beli buku. Gitu. No. Baik, Pak Habibie, kemudian
Bapak pergi ke Jerman, ingin mengetahui lebih banyak terus. Sampai pada akhirnya, di mana berhentinya? Di mana berhentinya untuk mengetahui lebih banyak? Saya akan berhenti kalau saya mati. Karena orang tanya sama saya, Pak Habibie, guru Pak Habibie yang top siapa? Si A, si B, si C. Yang top adalah otak saya sendiri. Itu guru saya. Karena saya berdialog dengan otak saya sendiri, saya berpikir. Karena bebas berpikir, bebas menilai, bebas dikritik, saya nilai lagi. Dan saya kembangkan, saya baca, masuk ke otaknya, saya catat. Kalau mau membosankan kehidupan saya, kurung aja di suatu kamar, nggak kasih informasi manapun, nggak kasih kertas. Kalau masih ada kertas, saya jalan terus, saya tulis. Kalau nggak dikasih kertas, karena itu saya paling banter berputar terus, tapi berpikir misalnya tiap hari saya berenang. Saya tiap hari berenang. Kalau saya berenang itu paling enak. Karena waktu berenang itu saya bebas berpikir, nggak ada telepon, nggak ada yang ngomong, dan peredaran darah berfungsi. Kadang-kadang pasti berpikir juga sambil berenang mungkin ya? Bukan kadang-kadang, selalu. Berpikir sambil berenang? Berpikir atau memanjatkan doa, atau berpikir. Biasanya dalam keadaan saya berenang itu banyak sekali inspirasi yang datang. Disebabkan itu ada logikanya. Logikanya ialah sirkulasi peredaran darah itu berfungsi baik, dan perut saya itu saya belum makan pagi, belum sarapan, hanya minum air atau vitamin, terus saya berenang. Kalau saya berenang, kalau bisa 1 jam, dalam 1 jam itu saya berenang 22 sebentar, saya berenang itu saya sebanyak 2,4 kilometer. 2,4 kilometer. Jadi kalau itu 50 kilometer itu kira-kira 48 kali. Oh, ya, begitu. See you at Paparazzi Pizza. Keselarasan karya musik butuh improvisasi tepat dan kreatif. Bisnis Indonesia, padat inspirasi, mendukung improvisasi bisnis Anda. Mainkan harmoni bersama kami. Ciptakan sukses baru bisnis Anda. Bisnis Indonesia, referensi bisnis terpercaya. Tahu kan, nyoblos pemilu sekarang beda. Beda. Apa bedanya? Nyoblosnya bukan cuma tanda gambar partai. Jadi? Begini, untuk milih anggota DPR dan DPRD, coblos tanda gambar partai dan 1 nama calonnya. Oh, tanda gambar partai dan 1 nama calon. Lah iya. Untuk DPD, Bu? Untuk DPD, coblos 1 foto calonnya. Semua jelas? Oh, pemilu sekarang nyoblosnya beda. Mandiri Fiesta, kini senantiasa mengisi hari-hari Anda. Mulai 1 Agustus 2003, selama 200 hari berturut-turut, 1 mobil Toyota Wish akan diberikan setiap hari kepada nasabah tabungan Mandiri yang beruntung. Kesempatan menang untuk Anda terbuka setiap hari. Segera buka tabungan Mandiri sekarang juga dan tingkatkan terus saldo tabungan Anda. Aku bermimpi, aku menatap langit, lalu terinspirasi, jalani hidup sepenuhnya. Agar tiap detik, tiap detak waktu berharga.
bersenang-senang.